Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga pagi hari ini Allah Ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Tentunya sangat banyak nikmat serta anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita tidak bisa menghitung semuanya. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala karena hingga pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat berupa kita masih bisa istiqomah di atas dinul Islam. Ini tentu menjadi nikmat yang paling berharga di antara semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan orang mukmin itu orang yang paling beruntung. Dalam hadis Muslim beliau mengatakan qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahullahu bima atahu. Artinya Rasulullah mengatakan qad aflaha, benar-benar beruntung. Ya, aflah itu paling beruntung. Itu ada aflah, ada bentuk tafdhil, ya, paling beruntung, masih ditambah qad. Qad itu artinya apa? Benar-benar. Artinya Nabi mengatakannya dengan serius, qad aflaha, benar-benar beruntung, ya, kata beliau. Benar-benar beruntung siapa? Man aslama, siapa saja yang berpegang teguh dengan dinul Islam. Rasulullah katakan, ya, selama kita istiqomah di atas Islam, maka selama itu pula kita menjadi orang yang paling beruntung. Tidak ada yang lebih beruntung dibanding orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena selama ia istiqomah di atas dinul Islam, meninggalnya tetap dalam keadaan Islam, ada harapan di akhirat nanti Allah akan memberikan kepada kita nikmatnya di dalam surga. Ini, ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, alhamdulillah Allah berikan kepada kita nikmat yang berupa kesehatan, sehat.
Sehat ini nikmat yang luar biasa. Dalam Sunan Ibnu Majah riwayatnya sahih, Rasulullah mengatakan wasihhatu limanittaqa khairun minal ghina. Bagi orang mukmin yang bertakwa, sehat itu jauh lebih berharga dibanding sekedar kaya. Ini yang mengatakan Rasulullah, ya. Bagi orang mukmin yang bertakwa, sehat itu jauh lebih berharga dibanding sekedar kaya. Kenapa? Karena banyak kewajiban ibadah bisa kita tunaikan, bisa kita laksanakan ketika kita dalam keadaan sehat. Banyak ragam ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang sakit meskipun ia kaya, karena dia tidak dalam keadaan sehat. Maka ibu bapak, pada pagi hari ini kita bisa hadir di tempat ini, saya yakin bukan karena kita kaya, ya, tetapi karena kita sehat. Bukan karena kita duwite akeh, kudunge anyar, sing kudu anyar mboten napa-napa. Jadi bukan karena kita kaya, tapi karena kita sehat. Maka Imam As-Suyuti itu beliau mengatakan, ya, dalam Hasiyah As-Sindi dinukil, beliau mengatakan wasihhatu ma'al umri khairun minal ghina ma'al ajzi. Sehat di usia tua itu jauh lebih berharga dibanding kaya tapi sakit sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Sehat di usia tua itu lebih berharga dibanding tua kaya raya tapi sakit sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun saya tidak tahu ibu bapak milih yang mana. Apakah milih tua sehat, ya, meskipun uangnya tidak banyak, dan atau sing penting tua sugih, ora iso apa-apa ya ora apa-apa. Tapi kalau Imam Suyuti mengatakan tidak begitu, bagaimanapun, ya, sehat di usia tua itu jauh lebih berharga dibanding tua kaya raya tapi sakit sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ibu bapak, dengan nikmat iman, nikmat sehat ini, pagi hari ini kita bisa hadir pada kajian ini sebagai salah satu ikhtiar dari doa yang sering kita baca. Ibu bapak, ada doa yang pendek, yang menurut seorang ahli tafsir namanya Syekh Nasir Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan ada doa yang pendek tapi doa ini luar biasa. Doa ini akan mencakup, ya, akan mencakup kebahagiaan dunianya dan akhiratnya. Dan doa ini selayaknya sering dibaca. Kalimatnya pendek. Itu ada di Sahih Muslim, yaitu, ya, saya husnudzon banyak yang sudah hafal. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya, saya ulangi. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Artinya, ya Allah, saya memohon kepada Engkau supaya diberikan huda, hidayah. Yang kedua, tuqa, ketakwaan. Takwa itu bentuk konkret yang paling mudah.
Jadi bentuk konkretnya, bentuk nyata dari takwa itu yang paling mudah itu kehati-hatian seseorang dalam menjalani hidup untuk tidak melanggar aturan, baik aturan Allah maupun aturan manusia. Kita punya dua-duanya, ada aturan Allah, ada aturan manusia. Dua-duanya tidak saling mengalahkan, tapi kadang saling melengkapi. Saya ulangi, kadang saling melengkapi. Contoh ibu bapak, dalam syariat berpakaian itu yang penting menutup aurat. Itu ukuran syariat. Laki-laki auratnya pusar sampai lutut. Sehingga kalau bapak-bapak yang ngaji pada pagi hari ini menganggi celana komprang, njur beligungan secara syariat boleh. Nah itu. Ngawas ngoten iki mung tok nggo celana saka mriki tekan dengkul do ngeligo ngoten iki. Secara syariat boleh. Tapi dalam aturan manusia beretika jadi tidak baik. Maka ibu bapak, takwa itu bentuk konkret nyata yang paling mudah kehati-hatian seseorang dalam menjalani hidup untuk tidak melanggar aturan, baik aturan Allah maupun aturan manusia. Yang ketiga, wal afafa. Afafa itu ada yang memaknai merasa cukup sehingga tidak membutuhkan yang lain ya. Tapi ada yang memaknai afafa itu dari kata iffah. Iffah itu kemampuan untuk menjaga kehormatan. Kemampuan untuk menjaga kehormatan. Kalau istilah kerennya sekarang itu integritas. Afafa, kemampuan untuk menjaga kehormatan. Wal ghina, dan diberi kecukupan, cukup dan kaya itu kadang sama, kadang tidak sama ya. Karena faktanya banyak orang meskipun tidak kaya tapi sudah merasa cukup. Tapi tidak sedikit sudah hartanya oke ora karu-karuan ya, tapi tidak merasa cukup, seperti yang di berita-berita nih kok ya, sudah kaya raya, korupsi sampai triliunan ya, sampai 200 sekian triliun ya. Sak triliun itu padha napa sekalian? Padha napa? Kolo-kolo mbayangke duit oke. Ya, 1 triliun kan, 1 miliar itu sudah 1000 juta, itu 1 miliar. 1 triliun itu 1000 miliar. Mbayangke mawon ora tekan sepene niku ya. Tapi ada yang sudah uangnya banyak masih tambah ingin banyak, itu fakta. Nah ibu bapak, kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, doa tadi Allahumma inni as'alukal huda wattuqa, hidayah dan ketakwaan itu sarana mutlak untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Hidayah dan ketakwaan. Kemudian afafa wal ghina, kata Nasir As-Sa'di, afafa wal ghina itu sarana paling dominan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Sehingga doa ini menjadi doa yang selayaknya dibaca oleh setiap kita. Pun apal toh sakniki? Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Riwayat yang lain ada yang redaksinya Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal iffata wal ghina. Dua-duanya insya Allah boleh untuk diucapkan. Nah ibu bapak, huda, as'alukal huda, hidayah,
Hidayah yang paling dibutuhkan seorang mukmin itu ada dua. Satu, hidayatul bayan, hidayah yang berupa keterangan-keterangan yang nyata. Dengan kata lain, ilmu. Hidayah yang paling dibutuhkan itu yang pertama adalah ilmu, ya, hidayatul bayan. Yang kedua adalah hidayatul taufik. Taufik itu kemampuan, ya, dan kemauan untuk melaksanakan apa yang diilmuinya. Itu taufik. Jadi bukan hanya ilmu, tetapi kemampuan dan kemauan. Ada yang mampu tapi tidak mau, ada yang mau tapi tidak mampu. Taufik itu kemauan dan kemampuan untuk menjalankan apa yang diketahuinya. Sehingga kalau dalam istilah pesantren itu saya ada istilah begini, ilmu yang amali dan amal yang ilmi. Ilmu yang diamalkan dan amal yang sesuai dengan ilmu. Ilmunya amaliyah dan amalnya ilmiah. Itulah huda atau petunjuk. Ada hidayatul bayan, hidayah yang berupa keterangan atau ilmu. Yang kedua, hidayah taufik. Nah, pagi ini kita hadir di tempat ini, salah satu upaya untuk mendapatkan yang pertama tadi, Allahumma inni as'alukal huda. Kita memohon kepada Allah agar diberikan hidayah berupa ilmu dan kemauan serta kemampuan untuk melaksanakan ilmu yang kita ketahui. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kalau tidak salah kita di bulan Dzulqa'dah. Tanggal berapa sekalian? Tanggal pinten? Nah, kalau Mei tanggal berapa Mei? Wah, apal nek Mei. Ya, kalau Dzulqa'dah tanggal pinten? Ya, mesti kukur-kukur nek takon nih. Piro ya? Dzulqa'dah tanggal pinten? Nah, mesti googling mesti nih. Tanggal akhir niku jawaban paling aman nggih. Dzulqa'dah tanggal 27. Kalau tidak salah sekarang ini Dzulqa'dah tanggal 27. Ibu bapak, saya pagi hari ini hanya akan mengingatkan seputar bulan Dzulqa'dah ini. Seputar bulan Dzulqa'dah ini. Paling tidak 3 hal yang perlu saya ingatkan di bulan Dzulqa'dah ini. Pertama, ibu bapak, yang pertama, di bulan Dzulqa'dah ini menjadi tradisi di kalangan para ulama salafus saleh, para ulama zaman dahulu. Di bulan Dzulqa'dah ini mereka punya kebiasaan, punya tradisi, mereka masih bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah supaya ibadah Ramadan mereka diterima oleh Allah. Itu tradisi para salafus saleh di bulan Dzulqa'dah diantaranya. Jadi mereka dulu para ulama, para salafus saleh itu, ya, mereka berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya, di bulan Dzulqa'dah ini memohon supaya ibadah Ramadannya diterima oleh Allah. Bahkan tidak hanya di bulan Dzulqa'dah saja. Paling tidak itu yang dikatakan oleh seorang ulama mazhab Hambali, namanya Imam Ibnu Rajab. Imam Ibnu Rajab ini ulama yang luar biasa, karya-karyanya banyak. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya, beliau mengatakan begini, menukil perkataan para ulama zaman dahulu.
Beliau mengatakan summa yad'unallaha sittata syurin ayyataqabbala minhum. Dulu, kata beliau, dulu para salafus soleh, para ulama zaman dahulu, mereka itu sungguh-sungguh, tidak henti-hentinya mereka berdoa kepada Allah, memohon supaya ibadah Ramadan mereka itu diterima oleh Allah sampai 6 bulan pasca Ramadan. Sampai 6 bulan. Berarti ngantos bulan apa lo 6 bulan itu? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Napa? Kok ora mantep ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kalau Jawa napa Jawa? Napa nek Jawa? Syawal, Kaidah, Besar, Suro, Sapar, Mulut. Nah itu. Ibu bapak, kata Imam Ibnu Rajab, dulu para salafus saleh itu mereka berdoa memohon supaya Ramadannya diterima oleh Allah tuh sampai bulan Mulut sekalian. Kalau tempat kita di bulan Mulut itu kan bulan Hari Gizi Nasional. Mulut kan identik dengan mulut dan oke panganan itu. Di sana dulu itu masih berdoa dengan sungguh-sungguh memohon kepada Allah supaya Ramadan mereka diterima oleh Allah. Kalau mereka bersungguh-sungguh, kalau kita minimal tetap menyempatkan untuk berdoa, memohon kepada Allah supaya Ramadan kita diterima oleh Allah, termasuk di bulan Dzulqa'dah ini. Apa yang dibaca ya, kita memohon kepada Allah supaya keseluruhan ibadah Ramadan kita, puasa kita, kemudian tarawih kita, bacaan Quran kita, sedekah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa Indonesia, bisa dengan bahasa Jawa. Kalau bahasa Arab, Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa jami'a a'malina. Itu jane Indonesia yang diarabkan. Kalau lihat bahasa tata bahasanya itu Indonesia yang diarabkan, tapi boleh. Ya Allah, terimalah ya puasa kami, salat tarawih kami, bacaan Quran kami, sedekah kami, zakat kami, dan semua amal ibadah yang kami lakukan selama bulan Ramadan. Itu doa. Mas, sekali lagi ibu bapak, tradisi para salafus saleh zaman dahulu di bulan Dzulqa'dah itu masih menyempatkan berdoa kepada Allah supaya Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama terkait bulan Dzulqa'dah. Yang kedua, ibu bapak rahimakumullah, bulan Dzulqa'dah ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Paling tidak ada 2 hal bulan Dzulqa'dah ini. Pertama, Dzulqa'dah itu Allah sebut dengan sebutan Ashhurul Hurum atau bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan. Ini Dzulqa'dah. Yang kedua, Dzulqa'dah itu sebagai Ashhurul Hajj. Saya menukil perkataannya Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Dzulqa'dah itu termasuk Ashhurul Hajj, termasuk bulan-bulan haji. Ini yang kedua. Dzulqa'dah itu bulan mulia
Karena Dzulqa'dah itu bulan-bulan haji dan termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyebut Dzulqa'dah sebagai Ashhurul Hurum? Allah sendiri. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Taubah. Ya, At-Taubah itu titenani napa? Mboten ngagem bismillah. Surat At-Taubah itu titenane ora ana bismillah. Ibu bapak, Al-Qur'an itu ada berapa surat? 116 114 surat. Setiap surat pasti diawali dengan bismillah, kecuali surat At-Taubah. Berarti jumlah bismillah dalam Al-Qur'an ada berapa? Saya ulangi, surat At-Taubah itu tidak diawali dengan bismillah. Selain surat At-Taubah, 114 surat itu semuanya diawali dengan bismillah. Berarti jumlah bismillah dalam Al-Qur'an ada berapa? 114 113. Wah, niki do ragu kabeh niki. Berapa sekalian? Wah, PR berarti nanti gitu. Jumlahnya tetap 114. Itu salah satu kemukjizatan Al-Qur'an. Ya, mungkin kalau hitung-hitungan kan begitu. Sak Quran 114 surat. Setiap awal surat ada bismillahnya kecuali At-Taubah. Berarti kan hanya 113. Tapi salah satu kemukjizatan Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim, meskipun At-Taubah tidak diawali bismillah, bismillahnya tetap 114. Karena ada satu surat yang bismillahnya double. Surat apakah itu? Surat An-Naml. Enten hadiah, Pak, snack hadiah. Nggih, surat An-Naml. An-Naml itu bismillahnya 2, awal surat dan di tengah-tengah surat. Ya, awal surat bismillah, di tengah-tengah surat ada bismillahnya juga, yaitu kisah ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan semua pembesar-pembesarnya untuk suatu keperluan. Ketika itu Nabi Sulaiman melihat burung hudhud ini kok belum nampak. Maka Sulaiman mengatakan, kalau hudhud nanti datang telat dan dia tidak bawa alasan yang benar, la'u'adzibannahu, maka pasti akan saya siksa. Teko telat ora ono alasan tak siksa. Saya tidak menyinggung yang rawi telat mboten. Wong pancen wong Indonesia niku nek kon telat niku senengang gitu ya. Kalau Pak Hasyim Muzadi itu kan kelakarnya menarik. Muslim Indonesia itu paling seneng nek ora disiplin. Padahal Nabi Sulaiman sudah mengajarkan begitu. Teko telat ora nggo alasan tak siksa. Nah, itu. Ya. Tapi kata Pak Hasyim Muzadi, wong Islam itu paling seneng itu telat. Rapat telat. Ngaji pokoknya lekase telat kena ning rampunge kudu tepat. Ini kata beliau, orang Muslim itu yang disiplin hanya satu tok, ya, buka puasa. Selain itu senangane telat kabeh, nek buka puasa disiplin semuanya. Nah, Nabi Sulaiman itu begitu, ya. Kalau nanti dia datang ndak bawa alasan tak siksa. Kemudian tidak beberapa lama burung hudhud pun kemudian datang. Hudhud cerita bahwa ia baru saja mengitari sebuah kerajaan, sebuah negeri, kerajaannya besar, makmur dan dipimpin oleh seorang ratu perempuan. Mendengar itu Nabi Sulaiman tidak langsung percaya,
tapi juga tidak langsung tidak percaya. Nah, itu sikap yang baik. Tidak langsung percaya, tapi tidak langsung tidak percaya. Sulaiman mengatakan, baik kalau memang itu benar, tolong berikan surat ini ke singgasananya ratu itu. Lalu Sulaiman pun menulis, ya, innahu min Sulaimana, bukan ni, innahu min Sulaimana, innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Itu suratnya. Ini surat dari Sulaiman dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya, kamu jangan sombong kepadaku, datanglah kamu kepadaku dalam keadaan menyerah. Ibu bapak, waktu itu surat itu kalau dari Sulaiman sampai ke seorang raja, raja itu tidak bisa tidur. Kenapa? Di depan mata kerajaannya harus nyerah pada Sulaiman. Karena kerajaan Sulaiman itu kerajaan yang cukup besar. Para ulama mengatakan tidak pernah ada satu kerajaan yang besarnya seperti kerajaan Sulaiman, baik sebelum Sulaiman maupun setelah Sulaiman. Kenapa? Karena yang tunduk pada Sulaiman bukannya manusia, tapi bangsa hewan, bahkan bangsa jin itu tunduk kepada Sulaiman. Bisa dibayangkan kalau ada peperangan, wongi tentara senggokok nang buri, jinin nang ngarepnya, itu sudah tentaranya habis-habisan. Maka kalau itu surat datang dari Sulaiman diberikan kepada raja, berdebar-debar dia. Nah, itu ada di surat An-Naml. Bismillahnya tetap ada berapa? 114. Nah, di surat At-Taubah ayat 36 Allah mengatakan, inna iddatas syuhuri indallahi itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Kata Allah begini, sesungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Jumlah bulan-bulan dalam satu tahun ada 12 bulan. Apa saja kita harus hafal. Anak-anak kita kenalkan nama bulan-bulan hijriyah. Jangan sampai anak kita tidak kenal, ya. Kita pun juga harus hafal, ya. Coba napa mawon Syawal. Senangannya langsung bodoh nih kita. Satu napa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Harus hafal, ya. Nek sing sepuh kudu hafal. Anak-anak dikenalkan. Kalau Jawa gampang, nek Jawa napa? Suro, kok Sawal malah. Suro, kemudian Sapar, Mulut, Bodo Mulut, Jumadil Awal, Lakir, Rejab, Ruwah, Poso, Bodo, Kaidah, Besar. Harus hafal, bisa lihat. Ya, kita kenalkan anak-anak kita, keluarga muslim, nama bulan hijriyah orang ngerti. Dzulqa'dah ki apa to, Pak? Wah, ini bapak ini kebangetan ini, tidak mengajarkan pada anak. Allah katakan begitu. Jumlah bulan-bulan dalam satu tahun ada 12 bulan, kata Allah. Itu sudah menjadi ketetapan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu kata Allah, minha arba'atun khurumun. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah sebut dengan ashurul khurum atau bulan-bulan haram.
Apa saja 4 bulan itu? Rasulullah menjelaskan dalam Sahih Muslim, 4 bulan itu yang 3 bulan beriringan, intil-intilan, yang 1 misah. 3 bulan yang beriringan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, ya. Kaidah, Besar, Suro. Ini 3 bulan yang beriringan. Yang misah itu bulan Rajab. Ibu bapak, di surat At-Taubah ayat 36 itu bagian akhir Allah mengatakan apa? Di bulan-bulan haram itu fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan itu. Janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan itu. Ini oleh Qadhi Abu Ya'la, seorang ulama yang meninggal tahun 450-an, ulama Baghdad. Qadhi Abu Ya'la ini ya punya peran yang sangat besar ya bagi kaum muslimin terkait perumusan kerangka hukum Islam, dan beliau ini termasuk ulama yang ahli dalam ilmu tata negara. Ya, tidak terkecuali Imam Al-Mawardi. Ini kan orang-orang yang piawai ya, piawai, punya kepandaian, punya kapasitas ya terkait tentang sistem penyelenggaraan negara. Kalau Imam Al-Mawardi kitabnya Ahkamus Sultaniyah, yaitu prinsip-prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Itu sangat bagus dibaca. Lebih-lebih yang suka politik itu baca buku itu sehingga berpolitiknya menjadi bagus. Qadhi Abu Ya'la itu mengatakan begini, di bulan-bulan haram ini termasuk bulan Dzulqa'dah, kita ini dianjurkan untuk mengurangi kezaliman atau bahkan meninggalkannya, termasuk kemungkaran, kemaksiatan, dan kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Kenapa? Karena bulan-bulan haram itu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Itu Dzulqa'dah. Kecuali bulan-bulan haram, Dzulqa'dah ini juga disebut sebagai Ashurul Hajj, bulan-bulan haji. Ibnu Katsir mengatakan begini, bulan-bulan haji itu ada 3. Bulan-bulan haji itu ada 3, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, Bodho, ya, Syawal, Kaidah, Besar. Itu bulan-bulan haji. Ibu bapak, maksudnya bukan kok kemudian, loh, mosok Syawal kok kaji. Maksudnya begini, seorang mukmin itu bisa memulai melaksanakan ritual manasik haji itu bisa dimulai di bulan Syawal. Kebetulan kalau Indonesia biasanya bulan Dzulqa'dah, ini yang reguler. Biasanya gelombang pertama reguler itu berangkatnya awal Dzulqa'dah. Seperti tahun kemarin saya ndereke jamaah haji itu di ya bulan Dzulqa'dah awal, sampai di Madinah 10 hari masih di awal Dzulqa'dah, hampir pertengahan. Setelah 10 hari di Madinah, kemudian berangkat ke Makkah untuk memulai ibadah haji yang diawali dengan umrah untuk haji. Umrohnya sudah terhitung umroh haji, itu dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah. Ini yang gelombang pertama. Kalau yang biasanya yang tidak bulan Dzulqa'dah itu yang plus ya. Plus itu yang biasanya berangkatnya paling akhir, pulangnya paling awal, njur mbayare paling akeh. Itu yang biasanya yang bulan Dzulhijjah. Nah, kalau di luar Indonesia itu kadang-kadang itu memulainya itu dari bulan Syawal. Tahun kemarin itu saya masih ingat pas ada seseorang ya jamaah haji
itu tanya-tanya untuk menukarkan uang rupiah waktu di Madinah. Lalu saya antar ke money changer yang standar, yang kursnya itu tepat berputar setiap menit antar negara. Saya antarakan di money changer sebuah hotel di dekatnya Masjid Gumamah. Nah, itu yang standar kalau di Madinah. Sampai di sana dia mengeluarkan uang 1 gepok 10 juta ratusan ribu. Saya ingat itu, melarak ke hati, sakit hati saya. Karena 10 juta sak gepok itu ditukar oleh 5 lembar. Para jeng larak ke hati itu. Hanya dapat 5 lembar 500-an rial, dapat 2.500 rial waktu itu. Jadi kelebihan ada rupiah, ada ribuan berapa itu. Mengoleh 5 lembar padahal 1 sak gepok ini kan kandel, geledak yuk gedebuk itu hanya dapat 5 lembar. Sebelah saya itu ada orang Belgia, uangnya pakai uang euro, dia nukar dari euro ke real, segini ini lebih tepis dari yang tadi, segini ini ditukar melar itu ya. Yang Indonesia sakmene jadi tipis, yang sebelah saya itu orang Belgia itu segini jadi kandel. Kemudian ngobrol-ngobrol, dia datang di situ sudah semenjak bulan Syawal. Familinya ada yang sudah berangkat di bulan Syawal untuk memulai ibadah haji dengan umroh wajibnya. Itu bisa dilakukan semenjak bulan Syawal. Nenek Indonesia rata-rata ya bulan Dzulqa'dah ngirit ming 40 dino. Kalau Syawal kan jadi minimal berapa? 60 ya atau 70 hari. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Jadi bulan Dzulqa'dah juga sebagai bulan-bulan haji. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir Ibu Bapak, bulan Dzulqa'dah ini ya ada yang menyebut sebagai Syahrul Isti'dad, bulan persiapan. Persiapan apa? Persiapan untuk melaksanakan ibadah yang besar. Ibadah apa? Pertama, ibadah haji bagi yang akan melaksanakan ibadah haji. Ini jamaah Al-Manar ada yang tidak haji nggih Pak Udi? Ya, ada. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran. Ya, sehingga pulang membawa haji mabrur. Persiapan itu minimal di bulan Dzulqa'dah, Syahrul Isti'dad bagi yang mau haji. Bagi yang tidak haji, ya, Dzulqa'dah juga persiapan untuk pelaksanaan penyembelihan kurban. Kenapa? Kalau tidak dipersiapkan, maka tidak akan terlaksana secara maksimal, baik kualitasnya maupun kuantitasnya, kalau tidak direncanakan secara maksimal. Ibu Bapak masih ingat tahun kemarin 2024 itu kan viral di media sosial, ada pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang luar biasa di Banjarnegara, di Kecamatan Batur ya, di tempatnya Ustadz Furhan. Di Batur itu, di kampung Baturnya, di kerajaannya, jadi desa Batur, kelurahan Batur, itu kerajaan Baturnya, kerajaannya, kampungnya. Tahun kemarin itu jumlah sapi yang disembelih berapa sekalian? 74. Sapi ini 74, kambingnya 293. Itu sak kampung, bukan satu desa, sak kampung. Kita punya satu fenomena, banyak orang yang tidak mau menyelenggarakan penyembelihan kurban. Ini satu kampung, sapinya 74. Ibu Bapak coba kita hitung, sapi 74 itu kalau satu sapi
Untuk orang 7 berarti 7 kali 74 berapa? Pinten? Pinten? Kathah. Nah, niku apa gah ngitung Pak Pri itu. 7 kali 74 berapa niku? Kan? 518 misalnya. 518 orang. Kambingnya 293. Sekarang ya 518 tambah 293 berapa? Pinten? 800. Saya ulangi, 518 tambah 293 pinten? 811. Coba sak kampung, satu kampung itu pekorbannya 811 orang. Ini bukan sesuatu yang main-main itu. Kenapa bisa sampai seperti itu? 3 hal sekalian. 3 hal. Punya tekad yang kuat, 1. Yang kedua, direncanakan secara cermat. Yang ketiga, dikelola dengan tepat. Ini karena punya perencanaan. Kalau tidak direncanakan, tidak mungkin sampai sebegitu itu. Kalau tidak direncanakan. Kenapa bisa begitu? Direncanakan. Dengan apa? Pada nabung. Pas saya ke sana, ada pengajian di sana itu, saya tanya Ustadz Furhan, Ustadz kok keren Ustadz? Iya, itu bocah-bocah itu sing do ngurusi. Ada kepanitiaan. Panitia apa? Kata pemudanya di sana itu yang mengelola, di sini Ustadz diawontenke tabungan kurban. Jadi ada tabungan kurban. Dengan tabungan kurban niku Ustadz, ya, kata pengelola itu, sing kurban mboten ming sing sugih-sugih, tapi sing mboten patiya sugih itu juga berkorban. Sing korban mboten ming sugih-sugih, sing mboten sugih nggih korban. Kenapa? Karena direncanakan, perencanaannya cermat. Sehingga karena 3 hal tadi, perencanaan cermat, ya, kemudian ya punya tekad yang kuat, pengelolaannya tepat, maka selangkah lebih maju. Di situ itu yang korban bukan hanya orang kaya. Di tempat lain kaya saja ragelem korban, kan begitu logikanya. Di tempat itu yang berkorban bukan hanya orang yang kaya. Fenomenanya itu lebih maju. Kenapa? Di tempat yang lain sing sugih ora do gelem korban. Kenapa? Ada banyak persoalan, minimal 2. 1, yang paling pokok itu sebabnya karena iman. Itu penyebab pertama. Yang kedua, kadang salah dalam memahami. Memahami apa? Kurban itu sing penting nek wis tahu ya wis rasah meneh-meneh, ndak entek-entekan. Ini kan pemahaman yang tidak betul. Yang betul bagaimana? Dianjurkan pada setiap tahun jika punya kelonggaran rezeki. Rasulullah SAW ya, beliau mengatakan mangkana lahu sa'atun, siapa yang punya kelonggaran rezeki, siapa yang Allah berikan kepadanya kelonggaran rezeki, kemudian kata Nabi, fala yudhi, kok dia tidak mau berkorban. Nabi mengatakan fala yaqrabanna, pakai tasjid, fala yaqrabanna musallana. Kalau dalam bahasa kita, maka dia tidak perlu dekat-dekat ke musolaku. Musola itu istilah khusus waktu itu. Musola bukan musola seperti kita. Musola yang dimaksud itu adalah satu tanah lapang di Madinah yang biasa digunakan Nabi untuk peranti sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Setiap Idul Fitri, Idul Adha, Nabi sholat Id tidak di masjid tapi di tanah lapang itu.
Tanah lapang itu waktu itu penduduk setempat menyebut dengan sebutan musola. Seperti sekarang misalnya tempat kita kan ada nama-nama. Oh kayak kono kayak sekreo, kono kayak sepanjer, kono kayak apa sekrikil, kono kayak apa dan lain sebagainya kan itu. Nah Nabi mengatakan begitu, siapa yang diberi kelonggaran rezeki oleh Allah, kok dia tidak mau berkorban, tidak usah nyepak-nyepak ke tempat sholat id. Itu kalau dibahasakan yang lebih kasar lagi, siapa yang punya kelonggaran harta, tidak mau berkorban, rasah melu sholat id. Nah gitu. Kalau dibuat lebih kasar lagi, siapa yang diberi kelonggaran harta kok ora gelem korban, rasah melu bodoh. Itu. Meskipun kita dengar gitu ya teko penak wae, ora melu bodoh ya ora patekan. Parah kalau sudah seperti itu. Nah, ini terkait dengan penyembelihan binatang kurban. Nah, Ibu Bapak, sekali lagi Dzulqa'dah itu sebagai bulan persiapan. Nah, monggo Ibu Bapak mengingatkan ya, kita yang punya kelonggaran rizki ya, Allah berikan kepada kita kelonggaran rizki, kita keluarkan hewan kurban dari kita. Insya Allah itu sebagai sebuah ibadah kepada Allah, karena di hari Raya Idul Adha dan hari Tasyrik itu tidak ada ibadah yang lebih hebat selain penyembelihan binatang kurban. Ibu Bapak rahimakumullah, barangkali itu karena ibu-ibu sudah pada toto-toto ya, sudah pada toto-toto, buku juga sudah dimasukkan ke dalam tas ngeten, jurun pun sudah dilerep ngeten toh. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi 3 hal ya bulan Dzulqa'dah ini ya. Pertama, mengingatkan, tetap kita sempatkan berdoa supaya Ramadan kita diterima oleh Allah. Yang kedua, Dzulqa'dah ini bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan, sehingga kita dianjurkan memperbanyak amal soleh. Dan yang ketiga, sebagai bulan persiapan, yang mau haji sudah persiapan, yang mau penyembelihan kurban juga sudah harus dipersiapkan. Karena dengan persiapan yang baik, insya Allah ibadah nanti bisa terlaksananya berkualitas ya, kualitas dan kuantitasnya akan semakin maksimal kalau dipersiapkan. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.